Indonesia saya nggak pernah jadi TKW ya, maksudnya nggak pernah yang kerja-kerja di luar negeri. Di ladang pun memang kita ya ala kadarnya karena memang nggak punya ladang ya Sob ya, karena saya kebetulan orang Bekasi, jadi di nyangkul juga saya jarang-jarang ibaratnya gitu. Kebetulan saya memang awalnya kerjanya di PT, di garmen gitu Sob. Tapi setelah di Taiwan, walaupun kita tidak biasa kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Wati Iwai. Gimana kabar sobat semua? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ya sobat ya. Jadi hari ini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya pertama awal saya tiba di Taiwan. Karena memang kebetulan saya jadi saya benar-benar dari dasar dan dari nol. Awal saya perjalanan ke Taiwan itu memang saya di PT selama hampir kurang lebih 4 bulan sobat. Jadi bulan September tahun 2018 saya baru tiba di Taiwan. Dan pelajaran yang saya dapatin di PT dan sesudahnya kita sampai di Taiwan memang itu jauh berbeda. Jauhnya apa? Pelajaran yang kita dapatkan di PT itu, saat di PT itu bahasa Mandarin Koi ya. Koi itu kayak Mandarin internasional gitu. Jadi setelah saya sampai di Taiwan, ternyata yang saya jaga nenek. Dan nenek itu nggak ngerti sama sekali bahasa Mandarin internasionalnya itu sob. Jadi otomatis kan saya bener-bener kelabakan, bener-bener memang bahasa Mandarin internasional pun saya memang belum begitu paham dan belum begitu bisa ya. Jadi saya belajar dari awal. Dan setelah sampai di Taiwan ternyata bahasanya benar-benar beda. Dan nenek sama kakek yang saya jaga di sini, jadi saya memang jaga nenek. Jobnya jaga nenek, tapi di sini masih ada kakek. Nah, jadi mereka berdua itu memang gak ngerti sama sekali bahasa Mandarin internasional gitu. Jadi mereka bilang memang kebetulan waktu masa muda mereka nggak sekolah ya sob ya. Jadi nenek sama kakek itu cuma seorang petani gitu. Jadi mereka nggak ngerti sama sekali bahasa Mandarin Koi ataupun Mandarin internasional gitulah ya sob ya. Nah, singkat cerita, jadi setiap hari itu saya berinteraksi dengan nenek dan kakek, dan apa yang saya tidak ngerti saya pahami, saya tanyakan kepada nenek apa yang nenek bicarakan, dan saya setiap yang nggak ngerti itu saya tulis sob. Misalkan saya mau apa, saya nggak ngerti, nah saya ambil barangnya, saya tanya ke nenek, nenek ini apa gitu, terus nenek jawab. Nah nenek pun dia karena memang masih normal ya, normal, masih dibilang normal, cuma memang jalannya yang udah nggak begitu lancar, jadi dibantu tongkat gitu. Jadi kebetulan memang di sini bos semua rumahnya jauh-jauh gitu sob. Nah jadi nggak begitu lama, mungkin sekitar 5 bulan 6 bulan, alhamdulillah saya sudah mengerti sedikit-sedikit walaupun tidak pandai ya, tapi yang nenek bicarakan kayak seperti mandi, bahasa-bahasa dasar itu saya bisa memahami gitu, seperti mau ke WC, terus nenek mau buang air kecil, nenek mau buang air besar, terus menyuruh nenek dan kakek makan, terus masalah jam gitu tuh bener-bener itu bahasa-bahasa dasar yang harus kita pahami gitu. Jadi memang kalau bahasa Mandarin internasional atau bahasa Mandarin Koi bagi saya lebih sulit untuk dipahami, dan karena memang dari bahasa-bahasanya itu banyak yang bersamaan gitu, banyak kayak angka 10, angka 4, terus bilang iya. Pokoknya bahasa Mandarin internasional itu banyak yang bahasa kesamaan, jadi kita dari nada bahasanya itu harus benar-benar kita bisa gitu dari logat mulutnya itu, karena walaupun agak sama tapi masih ada perbedaan pembicaraannya gitu sob. Jadi menurut saya tuh bahasa Mandarin internasional dan Mandarin
Taiyi itu masih lebih gampang Mandarin Tai gitu bagi saya, jadi lebih gampang dimengerti gitu. Jadi kayak ngitung aja juga bahasa Mandarin Tai lebih gampang gitu. Jadi memang di PT itu kita nggak bisa milih job, dan juga kita nggak bisa cari-cari yang kita jaga atau bos kita nggak bisa. Jadi karena memang kita non, kecuali kalau memang udah X ya saya nggak ngerti juga, mungkin bisa pilih mungkin itu juga, tapi setahu saya memang kalau masalah job kita nggak bisa milih sob. Jadi perjalanan kita ingin ibaratnya sukses gitu, kita harus benar-benar siap. Jadi kita jangan berhayal yang manis-manis dulu. Jadi kita berpikirnya itu mending kita berpikir yang buruk-buruknya dulu kita pikirin. Yang buruk-buruknya kita pikirin, ya alhamdulillah kalau memang kita dapat bosnya baik, jadi tidak sesuai apa yang kita pikiran. Kalau kita berpikir yang manis-manis terlebih dahulu, takutnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, itu bakalan jadi kita down, kita sakit, dan kita nggak bakal bisa nerima kenyataan gitu sob. Jadi menurut saya kalau kita ingin jadi TKW ataupun kita ingin kerja ke luar negeri, kita tuh harus benar-benar siap mental, siap segalanya. Jadi ibaratnya tahan banting lah gitu sob. Intinya kita berusaha yang terbaik, kita pikirkan dulu apa yang terburuk nanti kita di negeri orang, mudah-mudahan kita bakal siap gitu. Jadi kita jangan mengeluh, dan kita juga jangan terlalu gampang putus asa gitu sob, menurut saya ya. Itu yang perjalanan saya jalanin gitu. Karena memang kebetulan itu di PT itu yang diceritain masalah pahit-pahitnya di Taiwan, kayak kita tuh dibilang mandi itu memang katanya air harus dihitung. Orang Taiwan tuh sangat perhitungan dengan air, jadi nggak boleh banyak pakai air. Terus kita mandi harus nggak boleh lama-lama, minimal katanya 5 menit atau paling lama 10 menit. Itu di PT dibilangnya ya sob ya. Mungkin PT juga apa sih, ngedidik kita biar nanti saat di Taiwan apapun kejadiannya kita terima gitu, kita siap gitu. Jadi memang yang pahit-pahit dulu, soal makanan, soal semua itu semua di ibaratnya di PT itu nggak dibilang yang manis-manisnya memang. Jadi setelah kita setelah sampai di Taiwan, kita belum tahu bos kita seperti apa, terus yang kita jaga seperti apa. Jadi menurut saya kita harus dalami dulu, kita lihat dulu prinsip mereka kayak apa, peraturan mereka kayak apa. Jadi saya awal-awal ke Taiwan tuh memang awal saya sampai di sini di tempat majikan ini, saya tuh memang belum ada ngomong lah ya, karena saya memang belum ngerti. Intinya awal kita sampai sini kita dijelasin oleh penerjemah, kita dikasih penjelasan gitu oleh penerjemah, seperti jam berapa nenek bangun tidur, terus setiap bangun tidur tuh nenek harus apa aja, terus minum obatnya gimana, makannya gimana, jam berapa mereka makan, jam berapa mereka masak gitu. Jadi itulah yang jadi patokan saya sampai di Taiwan. Jadi yang saya ingatin itu seperti nenek harus minum air putih itu setiap pagi sebanyak 400 cc. Terus sebelum makan nenek harus minum obat apa, dan pagi nenek sarapan apa, kakek sarapan apa. Nah itu yang saya ingat-ingat, terus saya pelajarin setiap harinya. Jadi setelah itu ya karena memang saya belum ngerti bahasa, jadi saya inisiatif sendiri aja, kayak nyapu rumah apa, tapi inisiatif saya seperti apa, saya jaga dulu nenek, biarkan mereka duduk santai setelah sarapan. Terus kalau pagi nenek harus olahraga, otomatis kita temenin mereka olahraga dulu. Jadi setelah olahraga baru mereka sarapan, sehabis sarapan minum obat, sehabis minum obat mereka sudah duduk santai, duduk tenang, baru saya mengerjakan kayak pekerjaan rumah gitu. Itu sehari-hari di saat saya belum ngerti bahasa itu saya kerjakan itu aja sob. Jadi apa yang saya, jadi inisiatif saya apa-apa di sini yang saya lihat
berantakan saya rapihin, kayak di kebun juga, kayak di ladang gitu berantakan, kayak banyak rumput apa saya cabutin gitu. Jadi itu inisiatif saya sendiri gitu. Nah, karena pikir saya berusaha yang terbaik, semoga bos juga mau menerima saya dan mereka baik dengan saya. Alhamdulillah dengan niat saya seperti itu mereka sangat benar-benar bangga gitu, maksudnya bukan bangga gimana, jadi mereka tuh wah, pembantu yang sekarang beda, bisa dia inisiatif mau membantu di ladang atau apa gitu. Nah mereka alhamdulillah juga sangat baik jadinya sob gitu. Ya memang kita di saat di Indonesia kayak saya pun mungkin karena awalnya di Indonesia saya nggak pernah jadi TKW ya, maksudnya belum, nggak pernah yang kerja-kerja di luar negeri. Di ladang pun memang kita ya ala kadarnya karena memang nggak punya ladang ya sob ya, karena saya kebetulan orang Bekasi jadi di nyangkul juga saya jarang-jarang ibaratnya gitu. Kebetulan saya memang awalnya kerjanya di PT di garmen gitu sob. Tapi setelah di Taiwan, walaupun kita tidak biasa, kalau kita mau berusaha, pasti kita bisa. Insya Allah pasti kita bisa gitu sob. Jadi dengan kerjaan saya sehari-hari seperti itu, dengan lambat hari lambat laun, alhamdulillah saya bisa gitu bahasa. Jadi apa yang bos omongin, apa yang nenek omongin, saya ngerti gitu, setidaknya saya ngerti. Walaupun saya belum begitu lihai bahasa Mandarin Tai, belum begitu lihat, tapi mereka omong apa saya alhamdulillah udah ngerti gitu sob. Jadi singkat cerita, intinya kalau kita niat belajar apapun pasti kita bisa, walaupun kita usia udah menganjak tua lah ya sob ya, dipikir dibilangnya udah menganjak tua gitu. Jadi apapun kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Intinya kita jangan bosan-bosan belajar, jangan malu-malu bertanya, yang kita nggak ngerti itu kita harus tanyakan gitu sob. Jadi kalau saya memang nggak ngerti, kalau kita rajin bertanya, kita rajin belajar, insya Allah nggak ada yang mustahil, pasti bisa gitu. Karena semua itu harus ada perjuangan dan harus ada tekad gitu sob, menurut saya. Jadi ini yang saya ceritakan tentang perjalanan saya ya sob ya. Kalau memang ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Ya maklum karena memang masih pemula jadi belum begitu pinter ya sob ya, jadi masih butuh bimbingannya dari sobat semua. Makasih banyak yang udah mau dukung channel saya. Jadi saya minta dukungannya dari teman-teman semua. Semoga channel saya bisa berkembang dan semoga apa yang saya cita-citakan Allah kabul. Amin Allahumma amin. Makasih banyak ya sob ya. Sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.